Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah berkahi umurnya. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah Ta'ala berkahi rezekinya. Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah Ta'ala lunaskan hutang-hutangnya. Paling ganal kekanakan. Banyak hutang kah? Mudah-mudahan yang menjawab salam Allah Subhanahu wa Ta'ala berangkatkan kita umroh dan haji. Dan mudah-mudahan yang menjawab salam kita semuanya mendapatkan cinta sang Nabi. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Gak perlu udah. Gak perlu dah, gak perlu. Bawa sana aja. Sian orang mau duduk sini. Mohon maaf ulun ceramahnya sambil duduk karena alasan kesehatan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan bagi kita semuanya. Minta maaf gurulah sebelumnya. Dan mudah-mudahan kita tetap mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya Habib menyampaikan salam takzim dan salam hormat kepada para tuan guru, para kiai, para alim ulama, para habaib, para syaraif, para jamaah hadirin dan hadirat yang berhadir di hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan bagi kita semuanya, berkah zahir dan batin. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan di bulan Rajab, yang mana bulan Rajab ini adalah bulan yang penuh keberuntungan. Rajab ini Allah jadikan sebagai bulan mulia. Di antara nama Rajab, di antaranya adalah Rajab Al-Asam. Rajab Al-Asam. Nama Rajab Al-Asam ini dinamakan karena di bulan Rajab tidak terdengar dari berbagai macam pertikaian dan permusuhan. Mudah-mudahan pemilu yang akan berjalan di tanggal 14 Februari ini berjalan dengan aman dan tentram. Tanpa adanya keributan, tanpa adanya ejek-ejekan dan lain sebagainya. Amin ya Rabbal alamin. Karena berkah mengambil daripada bulan Rajab ya. Al-Asam itu diambil dari kalimat summun bukmun umyun yang sering kita baca di dalam Al-Quran. Summun itu artinya apa? Summun. Summun itu artinya tuli ya. Tanpa mengurangi kehormatan terhadap saudara-saudara kita yang menyandang difabilitas. Tuli maknanya apa? Tuli tidak terdengar keributan di situ. Tuli tidak terdengar pertikaian. Bahkan ini sudah diamalkan oleh orang-orang di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah sudah menghormati yang namanya bulan Rajab. Kalau bulan Rajab tidak ada peperangan. Gak boleh perang di bulan Rajab. Gak boleh mengangkat senjata di bulan Rajab. Dan mudah-mudahan insya Allah bulan Rajab ini menjadi bulan yang aman dan damai. Dan yang kedua, bulan Rajab ini juga dinamakan dengan Rajab Al-Asab. Ya, Rajab Al-Asab. Apa itu Rajab Al-Asab? Rajab Al-Asab artinya adalah Rajab yang
Allah Subhanahu wa taala sirami berbagai macam berkah, rezeki, kesehatan dan lain sebagainya. Diambil dari kalimat sobba yasubbu sobba. Ya. Kalau orang menyirami sesuatu disebut yasubbu syai'ah, ya. Dia lagi menyirami ataupun mencucurkan sesuatu. Dan bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala curcurkan berbagai macam berkat rahmat, bahkan diriwayatkan bahwa para sahabat itu merasakan keunikan tersendiri di bulan Rajab. Apa uniknya bulan Rajab? Bulan Rajab ini biasanya Allah berikan tambahan rezeki. Ya, tambahan rezeki. Orang-orang jangkung, ini orang-orang jangkung kah? Kalau orang jangkung di Jakartanya orang tinggi sebutnya. Ya. Orang tinggi itu jangkung katanya. Berarti orang sini Masya Allah mudah-mudahan insya Allah luhur dan tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah itu orang jangkung biasanya sebulan sekalinya rezekinya biasanya terimanya mungkin sekitar 100 juta rupiah katanya. Ya. Maka di bulan daripada bulan Rajab ini insya Allah meningkat menjadi 500 juta. Ini bukan ulun yang ngomong tapi para sahabat merasakan berdasarkan pengalaman mereka masuk ke bulan Rajab. Makanya bulan Rajab ada amaliyah juga kita dikasih sama abah guru kita, abah guru sekumpul. Sidin mengajarkan kepada kita, saya sering lihat di video-video yang beliau sampaikan di akhir bulan Rajab Jumat terakhir. Biasanya kita disuruh membaca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah sebanyak 35 kali. Di antara faedahnya itu dompet nggak pernah kosong katanya. Ya, berisi terus entah duit entah kertas katanya. Tapi duit kita ini pang kertas, wah ini kertas. Kalau dulu Masya Allah ada dinar, ada dirham. Sekarang Masya Allah defisit semuanya menjadi uang kertas. Yang mana ini adalah ya antek-antek daripada perlakuan daripada Zionis dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kemenangan bagi kaum muslimin. Dan Masya Allah di antara hal tersebut para sahabat merasakan benar juga bahwa di bulan Rajab biasanya Allah berikan kesehatan bagi yang sakit. Biasanya ada yang sakit itu tapi di bulan Rajab Allah berikan kesembuhan insya Allah. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah tadi dibaca sebanyak 35 kali di waktu khatib duduk di antara dua khutbah. Nah ini, nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil daripada amalan abah guru kita, abah guru sekumpul. Kemudian juga di bulan Rajab ini kok menjadi bulan yang istimewa. Karena bulan Rajab ini sebenarnya adalah bulan mahabbah, bulan cinta. Kenapa? Karena Sayyidah Aminah itu merasakan kehamilannya Rasulullah SAW, kehamilan di perutnya bahwa ada janinnya Rasulullah itu di bulan Rajab. Sehingga bulan Rajab ini mengandung keberkahan yang teramat luar biasa. Nabi Muhammad SAW Allah jadikan surah zahirah yang tadinya adalah nur cahaya dari Allah Subhanahu wa taala di dalam perutnya Sayyidah Aminah itu di bulan Rajab. Rahmatan bagi kita semuanya, rahmat bagi alam semesta. Amin ya rabbal. Dan juga di bulan Rajab ini juga terjadi peristiwa yang teramat luar biasa. Di antaranya peristiwa apa? Peristiwa Allah Ta'ala memberikan kemenangan bagi pasukan Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan Baitul Maqdis. Nah ini mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kemenangan bagi saudara kita yang ada di Palestina. Berkah bulan Rajab ini udah mau akhir-akhir Rajab, mudah-mudahan keberkahan Rajab Allah berikan bagi saudara kita di Palestina. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ayyidhum bi kulli ta'yid. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammirhum ya rabbal alamin. Allahumma mazziqhum kulla mumazzakin. Allahumma ya mughithu aghithna. Ya mughith aghithna. Ya mughithu aghithna.
Wahai Zat yang Maha Penolong, tolonglah kami ya Allah. Tolong saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah. Ya Allah, saat ini sudah seratusan hari berjalan dalam aksi genosida daripada para Yahudi yang membuat kezaliman di atas muka bumi ini ya Allah. Hancurkanlah musuh-musuhmu ya Allah. Hancurkanlah mereka yang berbuat semena-mena terhadap warga-warga sipil tak berdosa, terhadap anak-anak kecil ya Rabb. Dengan berkah keberkahan bulan Rajab ya Allah, pandang kami ya Allah. Unzur ilaina wa aghithna ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan insya Allah kita yang berkumpul di sini juga jangan lupa untuk terus mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Karena selain dukungan materi, dukungan moral, juga dukungan doa. Karena doa adalah silahul mu'min. Ad-doa silahul mu'min sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad. Doa adalah senjatanya orang mukmin. Jadi antum jangan meremehkan doa walaupun kita baca di berita, kita lihat di berbagai media orang-orang dari Israel itu punya rudal yang terbaru, punya daripada drone yang sangat berteknologi tinggi dan lain sebagainya, tapi kita punya doa minta kepada Allah. Dan Masya Allah saya pernah dapat satu omongan tentang daerah sekumpul ya, daerah sekumpul tempatnya Abah Guru sekumpul kita itu, karena di situ nggak lepas-lepas ngamalin yang namanya imdad, ya imdad ada kitabnya Abah Guru itu terkait zikir dan doa. Jadi ada seorang Habib dari bangsa Al-Hamid, beliau menceritakan kepada saya, itu tiap malam katanya ngelihat cahaya nggak putus-putus ke langit katanya. Tiap malam ngelihat cahaya dari langgar sekumpul tersebut sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat daripada bacaan-bacaan madat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah itu silahul mukmin ya. Senjatanya orang mukmin. Wah, luar biasa, lebih agung daripada roket, lebih agung daripada drone, lebih agung dari semuanya. Dan mudah-mudahan insya Allah kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan di dalam hadis man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang enggak minta kepada Allah maka Allah akan murka kepada dirinya. Kenapa? Karena orang itu sombong. Sombong. Orang kalau sombong aja lawan kita marah kada? Hah? Marah enggak kira-kira? Marah, ya. Orang perlu bantuan kita tapi enggak mau ngomong. Ya, biasanya buhan binian bang, karena sudah tertawan baru ngambek lawan kita hari-hari nah, kada menagur. Tiba-tiba bang hendak memasang gas kada kawa, yang kawa lakian aja akhirnya menagur. Tolong pasangkan bah, tolong pasangkan. Ngomongnya sambil melengos pulang, marah kada? Marah sebenarnya. Tapi karena kita sayang ya, akhirnya seperti itu. Wah kata. Ini cuma contoh analogi, tapi mudah-mudahan ibu-ibu yang kumpul di sini semuanya ahli surganya Allah. Pengikutnya Sayyidah Khadijah, pengikutnya Sayyidah Fatimah insyaallah. Amin ya rabbal. Maka analogi seperti itu sebagaimana kita sama Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la. Dan bagi Allah perumpamaan yang luhur. Kita butuh sehat, ya, butuh duit, ya, butuh apa lagi? Butuh kekuatan, butuh HP, bang, butuh kota, ya, butuh apapun. Tapi kita nggak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepada kita semuanya. Makanya sebaik-baik orang adalah dia yang selalu meminta kepada Allah. Dan yang membuktikan bahwa Rasulullah SAW adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala adalah kita lihat bagaimana aspek kehidupannya Rasulullah.
Jangankan hal yang besar, hal yang menurut kita remeh-temeh saja, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, nggak luput dari yang namanya doa. Bahkan kalau kita lihat juga mau tidur, bangun tidur juga dengan doa. Sampai-sampai nyisir rambut aja ada doanya. Pakai baju ada doanya. Ya? Apalagi terhadap hal-hal yang istimewa. Mau keluar rumah ada doa. Masuk masjid ada doa, keluar masjid ada doa. Wah, ini makanya adab-adab yang teramat luar biasa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu. Makanya di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan maqam ubudiyah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Hambanya Allah. Karena apa? Segala sesuatu Rasulullah itu enggak pernah enggak mintanya sama Allah. Wahakadha para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Rajab ini juga terjadi peristiwa agung yang kita sebut dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya di waktu malam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di awal daripada surat Allah Subhanahu wa taala mengungkap dengan kalimat subhan yang berarti maha suci Allah. Di sini Allah ingin menginformasikan kepada kita bahwa peristiwa yang terjadi ini adalah peristiwa di luar batas manusia biasa. Akal manusia biasa nggak nyampe untuk mikirkan bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj. Ruang dan waktu nggak nyampe untuk sampai dikait-kaitkan dengan permasalahan Isra dan Mi'raj. Semuanya terjadi di luar daripada atas batas dan lain sebagainya. Maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala awali surat tersebut dengan kalimat subhan, maha suci Allah. Sebagaimana kita kalau ada hal-hal yang menakjubkan, makanya Allah juga ingin mendidik kita di sini agar kita menjadi orang yang ahli zikri, yang gemar mengingat kepada Allah. Karena kalau kita melihat hal yang menakjubkan, hendaknya kita membaca subhanallah. Ya. Kalau ngelihat, apalagi ini lagi musim hujan lah, ngelihat ada kilat, bacanya subhanallah, karena kilat ini juga termasuk daripada zikirnya para malaikat. Di dalam surat Ar-Ra'd disebutkan apa? Wa yusabbihur ra'du bihamdih. Dan para malaikat itu para penjaga-penjaga langit, petir-petir dan kilat-kilat itu mereka bertasbih kepada Allah sejatinya. Nah, ini makanya orang yang bertasbih tidak terkena daripada dampak daripada kilat. Dampak daripada petir. Wahakadha. Dan juga kita dididik agar segala sesuatu selalu menyebut nama Allah. Terutama kalangan ibu-ibu, ya. Kaum wanita kita. Bu, ya. Ibu-ibu ini kalau misalnya tiba-tiba suaminya pulang bawa duit 1 dus. Isinya 300 juta, kira-kira zikirnya apa? Subhanallah apa alhamdulillah, Bang? Alhamdulillahnya sambil gugur lagi, alhamdulillah. Kalau tiba-tiba suaminya pulang bawa madu, Bang. Astagfirullah apa innalillah, Guru? Biasanya inya mengucap innalillah lewati dulu mayatku jarnya. Belati keluar, Bang, mandau kalau di sini ya. Masya Allah. Tapi bukan madu yang itu, maksudnya madu nang di hutan. Nah, suami pulang bawa madu nang di hutan. Jangan suudzon dulu bunda-bunda ya. Wa subhanallah. Kenapa kok perempuan mesti menjadi ahli zikri? Karena perempuan ini mohon maaf
sering lewat yang namanya datang bulan. Kalau datang bulan kadakawa ibadah, kadakawa sholat, kadakawa mengaji Quran, kadakawa masuk ke dalam masjid, ya, kadakawa puasa dan lain sebagainya. Yang bisa apa ibadahnya? Nah, ini disampaikan di dalam kitab Syarah Ratibul Haddad. Salah satu ibadah yang bisa dilaksanakan perempuan yang lagi haid ataupun nifas yaitu berzikir. Nah, ini mudah-mudahan insya Allah Allah jadikan kita sebagai ahli zikri. Ya. Tapi juga ada perempuan-perempuan yang latah, Bang. Perempuan yang latah. Biasanya yang terkena penyakit latah ini kalau enggak wanita ataupun wanita jadi-jadian. Benar enggak? Hah? Belesteren, Bang, kata guru tadi itu, ya. Wanita jadi-jadian, laki tiba-tiba jadi perempuan. Biasanya banyak penyakit latah, Bang. Nah, gagal produknya. Nah. Subhanallah, kalau orang latah ini biasanya apa? Nanggugur sendok, Bang. Nanggugur piring. Tapi yang disebut apa, Bang? Hah? Yang disebut barang lakian. Hah? Yang gugur piring, yang gugur sendok. Hah? Coba ini ibaratnya ketika jatuh daripada barang-barang tersebut menyebut daripada nama-nama Allah. Sehingga terbiasa lisan ini untuk berzikir kepada Allah. Baik sengaja maupun tidak disengaja. Karena penyakit itu juga kadang-kadang kayak apa ya, ada psikologinya memang. Agar psikologi kita itu menyebut hal yang tidak baik. Tapi kalau kita latih psikologi kita untuk menyebut hal-hal yang baik, baik keadaan sadar maupun tidak tersadarkan, kita akan selalu menyebut nama-nama Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai ahli zikri. Amin ya rabbal. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Disinilah letak daripada Allah Subhanahu wa taala ingin menginformasikan mukjizat yang teramat luar biasa. Allah tidak sampaikan di situ jami'al lail. Full malam full enggak. Allah tidak sampaikan di situ kullal lail. Tapi Allah hanya menyatakan lailan, sedikit daripada malam. Ai ba'dhal lail, hanya sedikit daripada malam. Qalil minal lail. Kenapa? Karena kalau kita runtut perjalanannya Rasulullah di masa Isra saja. Isra itu kan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu dengan transportasi yang ada pada waktu itu jaraknya bisa bulan. Bukan harian lagi tapi bulan tempuhannya. Tapi Rasulullah SAW bisa menempuh hanya dalam waktu 1 malam. Karena ketemu daripada orang-orang kufar Quraisy itu di waktu pagi. Di waktu siang. Subhanallah, subhanallah. Kalau seandainya itu hanya peristiwa Isra. Tapi kita tambahkan juga bahwa kita meyakini Isra dan Mi'raj. Kalau seandainya Allah memberangkatkan Rasulullah SAW ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Mungkin terlintas di dalam benak kita bagaimana langit pertama itu. Luasnya kayak apa langit pertama. Mari kita analogikan dengan keilmuan yang ada saat ini. Kita ini tinggal di planet yang namanya Bumi. Planet kita ini punya tetangga-tetangga, di antaranya apa? Ada Merkurius, ya, ada Venus, ada Mars, ada Saturnus dan lain sebagainya. Dan semua daripada planet-planet yang ada ini mengitari ataupun diitari oleh yang namanya matahari. Dan matahari subhanallah yang kita terima sinarnya saat ini adalah matahari yang jaraknya 8 juta cahaya. Sehingga sinar matahari yang sampai ke kita adalah sinar matahari 8 menit yang lalu.
Kalau sinar mataharinya langsung terbakar, gosong kulit kita nih. Dan subhanallah, subhanallah. Di atas daripada itu semuanya, dalam bentangan galaksi kita yang disebut galaksi Bima Sakti, itu ada bintang yang disebut bintang Alpha Centauri. Bintang Alpha Centauri ini dia mempunyai jarak jutaan miliar cahaya. Sehingga apa? Sehingga kita melihatnya bersinar selama 4 tahun sekali. Biasanya ada namanya bintang kembar Alpha Centauri. Kenapa kok 4 tahun sekali baru kelihatan, 4 tahun sekali baru kelihatan? Karena sinarnya memang jarak dia untuk terlihat di luar angkasa kita itu jutaan miliar cahaya sehingga bisanya cuma 4 tahun sekali. Berarti jauhnya Masya Allah itu. Jutaan cahaya. Dan subhanallah, subhanallah. Di antara ciptaan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya bintang Alpha Centauri, ada bintang-bintang yang lain yang jaraknya lebih jauh dan itu tergabung di dalam satu galaksi kita yang disebut galaksi Bima Sakti. Tapi di samping galaksi kita juga ada galaksi namanya galaksi Andromeda. Dan ada galaksi-galaksi lain yang para ahli astronomi sampai kehabisan nama untuk memberikan nama-nama tersebut. Dan itu semuanya tergabung di dalam satu kesatuan yang disebut super cluster. Jadi seandainya kita menganalogikan langit pertama, sedangkan Allah menyatakan di dalam Al-Quran, inna fi khalqis samawat, kami ciptakan langit itu berlapis-lapis kata Allah. Langit-langit bukan satu langit, langit-langit. Berarti kalau seandainya itu baru langit pertama dan kita analogikan gak nyampe langit pertama, betapa debunya bumi kita yang di antara galaksi ciptaannya Allah. Baru bumi kita aja terlihat debu, kita apalagi berarti di bawahnya debu itu. Subhanallah. Kemana Rasulullah SAW melanglang buana hanya Allah yang tahu. Hanya Allah Ta'ala yang mengungkap rahasia yang teramat luar biasa. Dan subhanallah, peristiwa yang teramat jauh, yang teramat menembus batas ruang dan waktu, Rasulullah SAW pulang dari peristiwa Isra dan Mi'raj, itu apa? Tempat duduknya masih hangat. Perjalanan yang teramat jauh tadi dikisahkan oleh para ahli sejarah ketika Rasulullah SAW hendak keluar, beliau nyenggol tempat wadah air. Airnya ini jatuh. Subhanallah, begitu pulang kira-kira kalau aqua ini saya lepas mungkin habis ya. Mungkin sekitar nggak sampai 60 detik, beberapa detik udah nggak netes lagi. Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj ini masih netes. Sallallahu alaihi membuktikan bagaimana ajaib dan bagaimana di luar daripada akal, batas, ruang dan waktu manusia sebagaimana biasanya. Bahkan syair mengungkapkan ala ra'si hadzal qauni na'lu Muhammadin alat fajami'ul khalqi tahta dhilalihi. Musa nudiya ikhla bina'alaika wa Ahmadu lam yu'mar bi khal'ini alihi sallallahu alaihi wasallam. Di atas daripada alam semesta ini ada yang pernah memuncaki alam semesta, apa itu? Sendalnya Rasulullah. Sendal terompahnya Rasulullah. Mungkin kita sering lihat lah perguruan kita gambar terompah. Karena apa? Karena sendal itu pernah muncakin daripada alam semesta. Itu baru sendal doang. Dan sendal tersebut istimewa. Kenapa? Karena dibawa Nabi untuk bertemu Khalik Jalla Jalaluhu wa ta'ala fi'ula. Sedangkan Nabi Musa ini nabi yang teramat luar biasa. Kalau kita baca di dalam Al-Quran ada surat yang paling panjang yaitu surat Al-Baqarah. Apa surat Al-Baqarah? Cerita tentang sapi betina. Sapi betina yang dibuat patungnya oleh Bani Israel, disembah oleh mereka. Allah ceritakan satu surat full dinamakan dengan surat Al-Baqarah. Tapi subhanallah, kalau saya analogikan kembali, kalau kita nih diomongin sama orang yang baik-baik,
Apalagi yang ngomongin itu orangnya atas level daripada kita, orang tua kita, guru kita, memberikan nilai evaluasi yang baik terhadap kita. Fulan itu anakku yang paling berbakti. Inya membawaku ke tanah suci. Inya membayari menukarkanku rumah, menukarkanku mobil. Kira-kira orang itu berharga nggak di mata orang tuanya? Berharga. Ataupun dia diapresiasi sama gurunya. Inya yang membangunkan pondokku. Inya yang membangunkan lokal ini. Berarti orang itu berharga di mata gurunya. Tapi orang ini, Masya Allah, yang mengisahkannya siapa? Khaliqus samawati wal ard. Yang menciptakan langit dan bumi. Allah menceritakan selalu di dalam Al-Quran banyak kisah tentang nabimu. Berarti apa? Berarti tinggi kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dapat predikat sebagai apa? Kalimullah. Orang yang selalu berdialog dengan Allah. Orang yang bisa ngadep bupati aja udah hebat. Ngadep gubernur udah hebat, ngadep di atasnya lagi hebat. Anggaplah segala hal bisa ditembusin langsung. Bentar, saya tembuskan. Ya. Hendak membangun masjid, bentar saya tembuskan. Tunggu. Itu aja udah disebut hebat, anggap hebat secara dunia ya. Tapi mudah-mudahan hebat juga di mata Allah ya. Wa subhanallah, subhanallah. Nabi Musa dengan predikatnya sebagai kalimullah, dia pengen mendapatkan level yang lebih up, makom yang lebih tinggi, kedudukan yang lebih di mata Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ru'yatullah. Bisa memandang kepada Allah. Dan ini Allah Ta'ala memang khususkan kepada Rasulullah di dunia. Tapi mudah-mudahan kita di akhirat semuanya bisa bertemu dengan Allah. Karena orang-orang yang beriman sebagaimana yang Allah janjikan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi mereka yang berbuat kebaikan ada bonus. Apa bonusnya? Bonusnya itu adalah berdialog dan berjumpa dengan Allah. Mudah-mudahan kita masuk surga Firdaus insyaallah. Di surga Firdaus itu kenapa VIP? Ya karena ada pertemuan itu terus Bang. Kalau kita nih mungkin pengen surga yang nikmatnya sebagaimana nikmat dunia. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai ya. Di Tabalong ini ada sungai kah? Namanya apa? Sungai Tabalong. Airnya kuning kah? Kuning bening kah? Kopi mik. Airnya kopi mik jar guru kita. Hah? Tapi di surganya Allah Ta'ala airnya Masya Allah. Ada yang susu, ada yang madu, ada yang khamar. Tahukah khamar? Hah? Tahukah pian khamar? Tukul. Amer Bang. Hah? Anggur merah jadi apa nah? Jadi sungai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah bentuknya amer bujuran Beb? Kada, bukan juga. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahuinya. Mungkin kita berpikir nikmat yang paling indah di surga adalah mungkin pernikahan ataupun makanan-makanan dan minuman yang lezat ataupun pemandangan yang indah. Tapi surga yang paling indah adalah surga yang di situ ada Nabi Muhammad. Ini surga yang paling indah. Tentunya surga yang paling indah tersebut terdapat kenikmatan yang teramat luar biasa adalah memandang terhadap zat-Nya Allah Subhanahu. Dan hal ini masih menjadi khilaf di antara para alim ulama ketika menyifatkan tentang ru'yatullah fil ard ataupun ru'yatullah fid dunia ya. Memandang Allah di dunia ini jaiz apa tidak, ini khilaf antara para alim ulama usuluddin ataupun ulama tauhid. Kita wajib mengaji dan mengkajinya dan hal ini masih hal yang khilaf. Tapi sebagaimana yang Allah kisahkan bahwa pertemuan Nabi Musa alaihissalam, begitu Nabi Musa ingin mencapai level tadi maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan, "Ikhla'na 'alaika ya Musa fa innaka bil wadil muqaddasi
tua. Wahai Musa, pacul sandal ikam. Pacul sandalnya. Makanya kita semuanya dapat berkahnya Nabi Musa. Masuk masjid memacul adab bang. Hendak sandalnya merek apa kah? LV kah? Hah? Balenciaga kah? Apa-apa kah? Naga kah? Pacul sandal hendak masuk sini ya. Sepatu baru kah? Hanyar kah? Bau tengik kah? Buka. Hendak masuk ke rumahnya adab. Ini dapat dari mana? Dapat daripada Nabi Musa alaihissalam. Kalau enggak masuk ke masjid pakai sepatu lucu juga bang. Hah? Akhirnya masjidnya banyak meja bang. Hah? Tapi Masya Allah kita duduk di sini bersimpuh bersama. Sebagai masjid tempat kita naruh sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Musa melepas daripada sandalnya munajat kepada Allah. Pengen bertemu dengan Allah. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Undur ilal jabal. Lihat itu gunung. Kalau gunung itu masih ada, ikam kawa melihatku. Tapi mun gunung itu gugur, runtuh, maka ikam kada kawa melihatku. Akhirnya apa yang terjadi? Gunung itu pun runtuh. Fakharra Musa sa'iqa. Musa pingsan. Ada kawa. Kenapa? Karena sebelumnya Nabi Musa itu mendapatkan daripada indera-inderanya merasakan hal yang teramat luar biasa. Bahkan indera pendengarannya Nabi Musa ini bisa mendengar bunyi langkah-langkah semut seluruh dunia. Kayak apa mendengar langkah semut seluruh dunia bang? Mendengar kalau rumah kita di pinggir jalan knalpot bising aja kita kada kawati guring. Ya, kayak apa mendengar detak jantung makhluk seluruh dunia. Mendengar daripada apa? Langkah semut. Karena apa? Karena dia ingin mendapatkan level yang lebih up lagi, kedudukan yang lebih luar biasa. Pingsan Nabi Musa. Belum bisa untuk mendapatkan ru'yatullah fit dunia. Tapi Nabi Muhammad SAW tanpa minta, tanpa munajat, Allah hibur, Allah bahagiakan Rasulullah. Biar menjadi apa? Itmam, sempurna apa yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Benar-benar sempurna pemberiannya Allah Subhanahu Wa Taala. Momennya, kejadiannya. Ketika itu Rasulullah SAW ditinggal sama siapa? Orang-orang yang berkontribusi terhadap dakwahnya Rasulullah. Di antaranya siapa? Di antaranya Abu Thalib. Ya. Abu Thalib ini siapa? Pamannya Rasulullah. Pamannya Nabi. Mudah-mudahan Allah berikan insyaallah keselamatan bagi siapapun yang bertugas dan juga keselamatan buat siapapun yang dipadamkan rumahnya. Amin ya Rabbal. Dan juga siapa Abu Thalib ini? Abu Thalib ini pamannya Rasulullah. Mulai Nabi kecil yang merawatnya adalah Abu Thalib. Makannya Rasulullah yang memberi Abu Thalib. Tapi mohon maaf, ada kadang-kadang lisan yang kurang beradab bang. Mencaci maki Abu Thalib dan mengatakan bahwa Abu Thalib ini keraknya neraka. Ada bang orang-orang yang bukan ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kita berpegang teguh terhadap guru-guru kita, di antaranya Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani punya sanad keilmuan kepada Sayyidi Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ini dulu mufti Mekah. Beliau punya buku namanya Asnal Matalib fi Najati Abi Thalib. Asnal Matalib tentang keselamatannya Abu Thalib. Bagaimana enggak selamat? Ini orang udah bantuin dakwahnya Rasulullah. Bagaimana enggak selamat? Dia cinta kepada Rasulullah. Bagaimana enggak selamat sedangkan dia menjadi garda terdepan ketika Rasulullah disakiti. Dan saya tidak akan membahas panjang lebar, akan tetapi saya sudah menyebutkan referensinya, silahkan bagi para jamaah yang ingin merujuknya, ahlan wa sahlan. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW ditinggal oleh istri yang sangat dicintai oleh beliau, yaitu Sayyidatuna Khadijah. Siapa Sayyidatuna Khadijah ini? Sayyidatuna Khadijah ini adalah perempuan yang ikhlas, yang tulus, yang luar biasa, yang tahu akan kedudukannya Nabi Muhammad.
Bagaimana tidak? Banyakan Khadijah lebih tahu tentang apa yang bakal turun kepada Rasulullah. Tahu bahwa itu namus, tahu bahwa itu Jibril. Karena Sayyidah Khadijah ini punya paman yang mana pamannya ini tahu tentang kitab-kitab yang terdahulu. Karena kitab-kitab yang terdahulu baik Injil maupun Taurat sebenarnya isinya sama kayak buku Maulid. Kenapa? Bahasnya tentang Rasulullah. Beda sama Al-Quran. Al-Quran malahan bahas tentang nabi-nabi yang sebelumnya. Kalau Taurat, kalau Injil bahas tentang kedatangan nabi akhir zaman. Kalau Al-Quran bahas tentang nabi yang sebelumnya, makanya Al-Quran selalu turun biasanya ayat musaddiqal lima baina yadaihi minal kitab. Sebagai eksistensi terhadap kitab yang sebelumnya. Biar mereka juga tahu bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini benar apa adanya. Nah, Khadijah itu sudah punya pengetahuan tentang bagaimana Rasulullah. Ibaratnya kalau bahasa lainnya Habib ungkapkan, Khadijah ini sering baca maulid. Makanya orang yang baca maulid insya Allah jadi orang selamat semuanya. Itu Sayyidah Khadijah sering baca maulid, bahasa sekarangnya ibaratnya. Karena tahu benar tentang ausofnya Nabi Muhammad. Bahkan berapa ayat turun, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir, dan lain sebagainya. Yang nyelimuti siapa, Pak? Yang memberikan selimut siapa? Enggak ada tiba-tiba Nabi kumelan berselimut sendiri. Rasulullah benar-benar menggigil di situ. Merasakan ketakutan yang teramat luar biasa. Kenapa? Kok Nabi takut dapat wahyu? Bukan Rasulullah takut, tapi memang Allah cetak hatinya Rasulullah itu ummi. Biar wahyu yang datang ke Rasulullah ini bukan hal yang dibuat-buat. Kalau Rasulullah pernah tahu, berarti apa? Rasulullah nggak kaget dapat wahyu. Tapi memang wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Polosnya Nabi ini anggun, ya. Polosnya Rasulullah, umminya Rasulullah. Bahasa kita ini sekarang polos ibaratnya. Nabi nggak tahu apa-apa. Orang nanya, wahai Muhammad tahu nggak cerita tentang 7 pemuda yang tinggal di dalam gua? Nanti aku jawab. Itu Nabi nerima wahyu. Tahu nggak cerita tentang Maryam? Nanti aku jawab, kata Rasulullah. Turun ayat. Tahu nggak cerita tentang ini? Nanti aku jawab. Ayat turun langsung. Itu Rasulullah SAW tidak pernah mengetahui tentang kitab-kitab yang sebelumnya. Bahkan Allah ungkapkan di dalam Al-Quran, dan kami ungkap juga dalam buku kami Kisah Sang Rasul ini, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Orang menyangka bahwa Rasulullah ini dekat dengan Habib Al-Ajami ada namanya. Dikira Rasulullah ini belajar tentang kitab-kitab yang sebelumnya, padahal enggak. Kata Allah itu lisannya ajami. Sedangkan Rasulullah menceritakan cerita tentang Yusuf, cerita tentang Musa, cerita tentang Isa, cerita tentang nabi-nabi yang lain dengan bahasa Arabi yang fasih. Sehingga tidak ada indikasi bahwa wahyu yang ada ini adalah copy paste dari kitab-kitab yang terdahulu. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidah Khadijah ini merupakan pribadi yang teramat luar biasa, seorang businesswoman. Seseorang yang memiliki daripada harta-harta yang ada di Mekah ini rata-rata kepunyaan beliau. Tetapi saat meninggalnya Sayyidah Khadijah, bahkan diceritakan oleh Sayyidi Muhammad bin Alawi Al-Maliki bahwa Sayyidah Khadijah ini sebelum meninggal minta kepada Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, tolong aku ini sudah kayaknya merasakan daripada dekatnya ajalku. Tolong kau minta kepada ayahmu baginda Nabi Muhammad SAW ridak selendang yang biasa beliau pakai ketika beliau menerima wahyu dari Allah. Maka apa? Sayyidah Fatimah ini pun berusaha untuk meminta kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah itu nangis, sedih. Teringat akan jasa yang diberikan oleh Sayyidah Khadijah. Wahai Khadijah, kau perempuan yang teramat tulus, yang luar biasa telah membantu perjuangan dakwahmu. Seluruh daripada harta-hartamu kau infakkan di jalan Allah. Sedangkan ketika di akhir hayatmu kau hanya meminta
seuntai kain yang biasa kupakai ketika aku menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika telah wafat Sayyidah Khadijah, ketika dimakamkan dan ketika ditutup daripada jenazah Sayyidah Khadijah, diriwayatkan ada bagian kaki yang tak tertutupi. Padahal dulu-dulu kain-kain yang ada di kota Mekah ini kebanyakan punyanya Sayyidah Khadijah. Maka Rasulullah SAW merasa iba dan sedih sekali Rasulullah. Karena dulu ini orang luar biasa. Seluruh kain yang ada di kota Mekah ini miliknya Sayyidah Khadijah. Ketika Rasulullah SAW menangis sedih, datang Jibril mengetuk pintu. Wahai Rasulullah, ini aku bawakan kain kafan dari surga yang akan melengkapi daripada jenazahnya Sayyidah Khadijah. Maka dipakaikanlah jasadnya Sayyidah Khadijah dengan kain kafan dari surga. Dan ini bukti akan kebesaran dan juga mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu. Maka mudah-mudahan insya Allah para wanita-wanita kita yang berkumpul di malam hari ini Allah kumpulkan dengan Sayyidah Khadijah. Amin ya Rabbal. Dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Allah jadikan perjalanan Isra dan Mi'raj hiburan, kesenangan bagi Rasulullah sehingga Rasulullah SAW Allah tutupi, Allah tempelkan, Allah buang daripada rasa kesedihan tersebut dan diganti dengan kesenangan, hal yang membahagiakan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perjalanan tersebut Allah bawa minal masjidil haram ilal masjidil aqsa sebelum daripada melaksanakan mi'raj. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Mudah-mudahan yang kumpul di Masjid An-Nur bisa nyampe ke Masjidil Haram. Siapa yang mau berangkat ke Tanah Suci? Habib mau bagi-bagi tiket, Bang. Boleh enggak? Boleh Kak Guru? Hendak bagi-bagi tiket ulun. Yang mau ke Tanah Suci angkat tangannya. Bismillah. Bismillah. Mudah-mudahan insya Allah semuanya bisa sampai ke Tanah Suci. Tapi sebelum bagi-bagi tiket, Habib mau nanya, ini bandaranya muat nggak yang di Tabalong? Hah? Oh Marokin, insya Allah kita turunkan pesawat langsung berangkat ke Mekah mudah-mudahan. Ya, tapi sebelum Habib bagi-bagi tiket, Habib mau bagi-bagi amalan, boleh nggak? Ada amalan yang alhamdulillah ulun baca, Allah mudahkan langkah ulun tiap mau ke Tanah Suci. Dan berangkatnya kada sorangan tapi bersama keluarga tercinta. Maka Habib nggak mau pelit-pelit sama warga Jangkung, warga yang tinggi-tinggi di sini di mata Allah insya Allah. Semuanya Habib mau beri amalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Allahumma urzuqna ziyaratahu Allahumma urzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Allahumma mun kada hafal kada boleh bulik jar. Hah? Ulangin lagi lah guru biar hafal seberataan. Allahumma urzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Allahumma urzuqna ziyaratahu fi kulli sanah. Allahumma urzuqna ziyaratahu
fi kulli sanah. Allahumma urzuq. Masya Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke tanah suci. Amin ya Rabbal. Dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Habib memberikan amalan ini untuk kita baca semuanya setelah melaksanakan sholat. Tadi itu artinya Allahumma ya Allah urzuqna, rezekikan kepada kami, kami. Jadi insya Allah berangkatnya sabarataan, kada sorangan. Ziaratahu agar kami dapat mengunjungi baginda Nabi fi kulli sanah setiap tahun. Mudah-mudahan pian kawa tulak umroh haji setiap tahun. Nah subhanallah. Ada yang nanya waktu itu sama Habib, ngamalinnya kapan? Ngamalinnya setelah melaksanakan adzkarus shalah. Setelah pian zikir salat baca astagfirullah. Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus sampai tuntung semuanya, baru baca Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah, baca sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan Allah panggil pian seberataan ke tanah suci. In sahat lanal ijazah ajaznakum. Kalau pantas bagi saya mengijazahkan bacaan ini, saya ijazahkan kepada antum semuanya. Dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai ahli Al-Quran. Habib datang ke Kalimantan Selatan ini dalam rangka juga program membangun dan mensejahterakan 1000 rumah tahfidz gratis bersama Yayasan At-Tanwir Nur Muhammad. Dan kita berharap mudah-mudahan kita bisa mencetak anak-anak kita menjadi generasi Al-Quran. Karena anak-anak kita saat ini kalau kita tanyakan, anak-anak paham TikTok enggak? Kenal enggak sama TikTok? Kenal enggak sama YouTube? Kenal enggak sama Mobile Legend? Ya, tahu semuanya. Tapi saya enggak mengharamkan, bukan. Habib juga pakai TikTok untuk dakwah, Habib juga pakai IG. Tapi aplikasi-aplikasi yang dibuat tersebut, mereka juga menanamkan pemahaman liberal. Kenapa? Karena di dalam aplikasi-aplikasi tersebut, kalau kita misalnya komentar anti LGBT, biasanya akun kita di-blok. Dan juga ada pemahaman yang saat ini sangat merebak. Kalau seandainya dulu kita nonton film kartun mungkin lucu bapak-bapak. Kalau sekarang kita nonton film kartun, anak-anak kita nonton film kartun, kita wajib waspada. Kenapa? Karena diisi daripada ideologi-ideologi tersebut. Dan juga kita wajib waspada kalau dulu ada film Barbie ya. Barbie, anak-anak kecil main Barbie itu lucu. Kalau sekarang Barbie ada filmnya di bioskop udah tayang, isinya mohon maaf film tentang lesbi. Waliyadzubillahi ta'ala. Jadi apa kabar nanti generasi-generasi setelah kita jika kita biarkan mereka menjadi generasi yang tolerir terhadap hal-hal tersebut. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, kita berharap kita isi hati anak-anak kita dengan Al-Quran. Dan tentunya bagi siapapun yang tidak mungkin memiliki biaya, kita akan gratiskan. Baik biaya tinggalnya, baik biaya belajarnya, baik biaya bukunya dan lain sebagainya. Dan kita harap mereka menjadi pejuang Allah, menjadi para penghafal Al-Qur'an. Karena kita juga berharap mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Kita akan memakai daripada mahkota Al-Quran, baik dari anak-anak biologis kita maupun anak-anak ideologis kita semuanya. Amin ya Rabbal. Dan Habib, ada yang nanya, apakah Habib ini orang kaya? Kok bikin pondok gratis kata dianya. Enggak, Habib bukan orang kaya, tapi Allah yang maha kaya. Dan juga Habib yakin dengan ungkapan yadullahi ma'al jamaah, kekuatan Allah dalam kebersamaan. Kalau kita bersama-sama, insya Allah segala hal akan menjadi mudah, segala hal akan menjadi lancar karena berkat kebersamaan kita. Dan Habib membuka di sini peluang bagi kita semuanya. Ini ada Rida Habib bentangkan. Siapa yang ingin mengisinya mudah-mudahan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari bersama-sama kita iringi dengan sholawat kepada Nabi Muhammad.
Ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana Ya Rabbi bil Amin tadhakuri jiranin bidis Mazajtadam anjara min moglatin bidami ya Rab Ma ya wasi'al karami ya akramar rus Maliman alu siwaka indahu lil hadithil amimi ya Rab Ya Rabbi bil Mustafa Hasyaka an tuhrimar rajima karimahu Au yarji al jaru minhu ghaira muhtarami ya Rab وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini qaini min urbin wa min ajami ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ma madha Maulaya salli wa sallim Himi maulaya salli Maulaya salli wa sallim
Dan Habib mengucapkan jazakumullah khairul jaza kepada para jamaah yang telah menyampaikan daripada kontribusinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi rezekinya. Mudah-mudahan Allah berkahi umurnya, dan mudah-mudahan insya Allah semuanya jadi kebaikan untuk membawa kita ke tanah suci dan tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Dan para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, momen daripada Isra dan Mi'raj ini menjadi evaluasi juga buat ibadah sholat kita. Sejauh mana sih selama ini kita menganggap sholat kita? Apakah sholat kita hanya sebagai absen? Kita biasanya sholat hanya sebagai absen. Apa itu sholat sebagai absen? Kita hanya sholat mengerjakan daripada kewajiban kita. Kayak orang kalau kerja itu absen, pulang daripada tepat pada waktunya. Tapi enggak pernah kita menganggap sholat kita ini adalah pertemuan kita yang istimewa kepada Allah. Kalau orang minta gaji, ya sesuaiin sama absennya. Tapi kalau orang minta naik gaji, beda ya antara orang minta gaji sama minta naik gaji. Kalau orang minta naik gaji, dia tentu akan apa? Akan memprioritaskan pertemuan dengan atasannya misalnya. Dia bakal ngomong dengan omongan yang fokus, dia bakal datang sebelum waktunya, dia akan mempersiapkan omongannya ini tepat dengan sasaran, dia akan menggunakan baju yang bagus, dia akan mengungkapkan bahwa dia ini punya prestasi A, B, dan C, dan dia akan minta naik gaji. Kalau dia minta naik gaji, mohon maaf datang dengan baju yang gak pantas. Minta naik gaji tapi datang pakaiannya Masya Allah ataupun badannya ini bau. Dia datang membuat risih orang yang diajak berdialog dengannya, tentu proposalnya ataupun permintaannya itu akan ditolak. Tapi kalau dia minta naik gaji dengan hal yang permintaan teramat luar biasa, dengan mengatur daripada kata-katanya dan lain sebagainya, maka ada kemungkinan dia akan dinaikkan daripada gajinya. Dan itu juga berlaku buat sholat kita. Analogikan buat sholat kita, apakah sholat kita ini hanya seperti itu aja selama ini? Absen-absen aja kita. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini juga kita bersama-sama mengingat dan memperingati haul guru besar kita, Abah Guru Sekumpul. Siapa Abah Guru Sekumpul ini? Abah Guru Sekumpul ini seorang waliullah yang teramat luar biasa. Saya pernah mendapat pesan dari ayah saya, Habib Ja'far. Beliau pernah sama saya datang ke Sekumpul, datang hallnya Abah Guru, pesan nama saya, Abdullah, kalau ente ada kesempatan jangan sia-siakan untuk hadir hallnya Abah Guru. Karena hall beliau ataupun tempat beliau itu penuh dengan keberkahan, kata ayah saya. Maka saya menyempatkan diri selalu, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, berikan kesehatan bagi saya, bisa selalu hadir di hallnya Abah Guru Sekumpul. Kenapa saya sebut Abah Guru Sekumpul ini seorang waliullah yang teramat luar biasa? Karena apa? Karena wali yang ganal-ganal itu, wali yang besar-besar itu, biasanya mereka menyuarakan, mengajak umat untuk mencintai Rasulullah. Abah Guru Sekumpul, Habib Ali Habsyi, ya, para habaib-habaib yang lain, para alim ulama kita, ngajak untuk mencintai Rasulullah. Dan apa? Dan Masya Allah banyak umat yang akhirnya mengikuti hal tersebut. Untuk cinta dengan sosoknya Nabi Muhammad Sallallahu. Maka para bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dengan orang-orang soleh. Fungsi hall juga lil istijma'. Agar kita minta kumpulkan dengan orang-orang soleh. Sekelas Nabi aja, sekelas Nabi yang sudah memuncaki dari kesuksesan. Nabi Yusuf, bunga sih ya. Apalagi? Kaya iya, Sidin. Punya jabatan iya Nabi Yusuf ya. Tapi apa ketika di akhir daripada doanya? Tawafani musliman wa alhiqni bisalihin. Nabi.
minta doa kepada Allah, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan Islam dan kumpulkan aku dengan orang-orang soleh. Maka mengikuti daripada jalannya, maslaknya para nabi, para rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, mari kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikumpulkan dengan orang soleh. Salah satunya apa? Dengan mengingat Udhkuru mahasina mautakum, sebutkan daripada kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggalkan kalian. Tentu hal ini juga kita nyebutkan manakib-manakib sidin, jalan kehidupan sidin yang baik-baik semuanya menjadi insya Allah jalan kebaikan buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana Habib sampaikan tadi, Habib ke Kalimantan Selatan ini dalam program membangun dan mensejahterakan 1000 rumah tahfidz gratis. Yang mana mudah-mudahan ini jadi realisasi bagi kita semuanya. Kita bisa mencetak anak-anak kita menjadi penghafal Al-Qur'an, dan kita berharap mudah-mudahan Allah pakaikan kepada kita mahkota yang teramat terang, mahkota yang terangnya melebihi daripada matahari. Karena banyak dari mereka juga anak-anak yang kurang mampu. Anak-anak yang mereka tidak beruntung mungkin secara duniawi, tapi mereka memiliki masa depan. Bapak Ibu semuanya, banyak dari mereka yang akhirnya diambil oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya apa? Akhirnya dijadikan daripada anak-anak jalanan. Ada juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, akhirnya menjadikan mereka sebagai alat. Diambil daripada jantungnya, diambil daripada livernya, diambil daripada ginjalnya, untuk diperjualbelikan di pasar gelap. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan Allah berikan keamanan, perlindungan bagi anak-anak kita semuanya. Dan mudah-mudahan mereka semuanya bisa menjadi penghafal Al-Quran. Dan Habib insya Allah akan teguh dalam pendirian ini dan akan tetap mengumandangkan daripada rumah tahfidz gratis ini. Dan nanti mungkin di antara kita ada kawan-kawan ataupun teman-teman kita baik dari laki-laki maupun perempuan yang maju ke depan dan Habib berikan hadiah kepada mereka. Habib harap kepada para jamaah untuk tetap duduk. Jangan beranjak daripada tempat duduknya karena kita menghormati adab terhadap majelis yang mulia ini. Dan insya Allah kita juga mendoakan mereka bersama. Kenapa? Karena kalau kita mendoakan orang dengan kebaikan, ada malaikat yang menyahut walaka mithlu dzalik, dan bagimu seperti itu juga. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tetap duduk di sini dan kita akan mendengarkan daripada Ustadz Abdul Hai mengenai pemaparan terkait program rumah tahfidz gratis. Kepada Ustadz Abdul Hai, falyatafaddal masykura. Silakan Ustadz.